Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yakni Cahya Rizky Aulia, NIM F1E19042, Muhammad Hari Antomi F1E119044, Haditsia Azahra F1E119064, Victor Vivi Cantika F1E119068, dan Viani Ramadana F1E119124. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Ibadah dan Amal Soleh. Adapun di sini kami memiliki 4 pokok bahasan, yakni pengertian ibadah dan amal soleh, hakikat ibadah, ruang lingkup ibadah, dan hikmah ibadah dan amal soleh. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yakni pengertian ibadah dan amal soleh. Secara umum, ibadah dikenal sebagai bentuk kepatuhan seorang hamba kepada perintah Tuhannya dalam bentuk ritual-ritual tertentu sebagaimana yang telah diajarkan dan disyariatkan oleh agama. Adapun pengertian ibadah dan amal soleh menurut beberapa sumber, yakni yang pertama menurut bahasa dan etimologi, yakni ibadah merupakan pengabdian, penyembahan, ketaatan, menghinakan atau merendahkan diri, dan doa. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, yakni menurut ahli tasawuf, beribadah terbagi menjadi 3, yakni yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengharap benar akan memperoleh pahalanya atau karena takut akan siksanya. Yang kedua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memandang bahwa ibadah itu perbuatan mulia, dilakukan oleh orang-orang yang mulia jiwanya. Dan yang ketiga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memandang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak disembah, yakni menjadi tujuan dalam beribadah, dengan tidak memperdulikan apa yang akan diterima atau apa yang akan diperoleh darinya. Dalam makna yang lebih luas, ibadah juga disebutkan dengan kata syariah, yang secara etimologi berarti aturan, ketentuan, atau undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi tata cara pengaturan perilaku manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungannya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni keselamatan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah hakikat ibadah. Seorang ulama Islam kontemporer di Mesir menyatakan bahwa menurut ulama fikih, ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Menurut Muhammad Abduh, ulama pembaharu di Mesir, perbedaan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah terletak pada tingkatan ketundukan atau ketaatannya. Jadi inilah hal mendasar untuk hakikat ibadah. Adapun hakikat ibadah, yakni yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Dan ketiga, ibadah adalah terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga adalah ruang lingkup ibadah. Yang pertama, ibadah madah. Ibadah madah ini adalah ibadah yang mengandung dan mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ibadah ini hanya terbatas pada ibadah-ibadah khusus, atau ibadah madah ini adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ciri-ciri ibadah madah ini adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sholat harus mengikuti cara dan petunjuk Rasulullah SAW dan tidak diizinkan untuk menambah atau menguranginya. Adapun bentuk-bentuk atau jenis ibadah madah ini sendiri, yakni yang pertama bersuci atau taharah, yang kedua sholat, yang ketiga puasa atau siam, yang keempat zakat, dan yang kelima adalah ibadah haji. Kedua adalah ibadah ghairu madah. Ibadah ghairu madah atau juga disebut dengan mu'amalah, yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, tetapi juga mengandung horizontal antara manusia dengan sesama manusia lainnya atau hablum minannas dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bentuk ibadah ghairu madah bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar saja, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat manusia. Ibadah ini juga sering disebut sebagai ibadah sosial yang melingkupi berbagai aspek kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dan ibadah ini juga mencakup semua bentuk peribadatan yang mengandung unsur hubungan sesama manusia, baik ibadah wajib maupun sunat, seperti zakat, infak, dan sedekah. Bahkan sebenarnya tidak itu saja, ibadah ghair madah ini juga dapat dimasukkan kepada hubungan dengan makhluk lain yang tidak hanya terbatas pada hubungan dengan sesama manusia, seperti hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan yang keempat adalah hikmah ibadah dan amal soleh. Setiap ibadah dan amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim, maka baginya akan mendapatkan sebuah ganjaran, yakni berupa pahala dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di akhirat kelak yang sebagaimana telah Allah janjikan. Adapun hikmah ibadah dan amal soleh, yang pertama dalam sholat. Semua ibadah, terutama ibadah madah, selain bentuk kepatuhan dan ketaatan seorang akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akan memberikan dampak pengaruh dalam kehidupan seseorang, seperti ibadah sholat, selain dari nilai kekhusyuan, keikhlasan, dan benar yang akan melahirkan jiwa yang mantap dan tenang, juga terletak sejauh mana sholat yang dilakukan dapat membuahkan amal kebajikan dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Yang kedua dalam puasa atau syam, adapun hikmah dalam puasa dan syam, yakni yang pertama tanda ketaatan, kepatuhan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, didikan kepercayaan terhadap diri sendiri karena telah sanggup menahan makan dan minum dari harta yang halal miliknya. Yang ketiga, didikan rasa solidaritas dan kepedulian kepada fakir miskin karena dengan merasakan sendiri lapar dan haus, seorang akan merasakan bagaimana perut yang lapar, kesusahan dan kesedihan orang yang kekurangan di luar sana. Dan yang keempat, didikan untuk bersifat sederhana dan menjaga kesehatan. Artinya, bila selesai bulan Ramadan, maka hikmah dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu harus membekas dan menjadi sikap yang senantiasa hadir dalam kehidupan. Jika tidak demikian, berarti puasa Ramadan yang dilakukan tidak membawa bekas bagi perbaikan dirinya. Yang ketiga, dalam zakat. Adapun hikmah ibadah dan amal soleh dalam zakat yakni menolong orang atau golongan yang kurang mampu, sehingga secara sosial mengurangi jarak atau jurang yang memisahkan antara orang mampu dengan orang yang kurang mampu di luar sana. Kemampuan ini dapat pula membantu orang yang kurang mampu untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Yang kedua adalah membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik manusia memiliki sifat mulia, dermawan, dan membiasakan diri membayar amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Yang ketiga, sebagai ucapan rasa syukur atas nikmat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjaga diri dari kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari orang yang kurang mampu, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Dan yang kelima, mendekatkan hubungan kasih sayang atau ukhuwah antara umat manusia, khususnya antara yang mampu dengan yang kurang mampu. Dan yang terakhir, hikmah ibadah dan amal soleh dalam ibadah haji. Ketika di Padang Arafah, seluruh umat muslim dari segala penjuru dunia ini berkumpul di satu waktu dan tempat dengan berpakaian yang sama, niat yang sama, dan tujuan yang sama. Tidak ada yang membedakan antara orang kaya ataupun orang miskin, pejabat dengan rakyat biasa, semuanya hadir dan berkumpul untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridha Allah menuju haji yang mabrur. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Di saat yang lain, hikmah ibadah haji akan dapat dilihat atau dirasakan oleh seseorang ketika pulang dari menunaikan ibadah haji. Jika membawa perubahan yang nyata dalam dirinya, ketakwaannya semakin meningkat, ibadah dan amal solehnya semakin bertambah, akhlak dan sifat-sifatnya semakin mulia, kedermawanannya semakin teruji, maka berarti hajinya membawa pengaruh yang positif kepada dirinya, membawa kebaikan dalam hidupnya. Baiklah, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Adapun di sini kami mengambil beberapa kesimpulan, yakni ibadah ialah merendahkan diri, penyerahan diri, ketaatan, dan berbakti sepenuhnya. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menerima kesan dari sifat-sifat ilahi, meresapkan serta mencerminkan sifat-sifat itu dalam dirinya sebagai bentuk pernyataan iman kepada tauhid ilahi yang diwujudkan dalam perbuatan dengan ketaatan dan penghikmatan kita beribadah kepada Allah.
Yang kedua, hakikat ibadah adalah ketundukan jiwa yang timbul karena perasaan cinta akan Tuhan yang ma'bud dan merasakan kebesarannya. Lantaran beriktikat bahwa bagi alam ini ada kekuasaan yang akal tidak dapat mengetahui hakikatnya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah hikmah ibadah dan amal soleh ialah kita terhindar dari syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, berhati ikhlas, serta jasmani dan rohani, memiliki kedisiplinan dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.